jenazah. Teknis memandikan jenazah, pertama sekali setelah selesai masalah hutang, tentukan tempat pemakaman dan pekuburannya. Kalau ndak jaleh beko pemakaman pekuburan kan kama ka dibawa kok. Kemudian baru persiapkan untuk mandi. Sekilasnya seperti itu. Untuk memandikan jenazah, pertama sekali siapkan sarana mandi. Ayah tu ayah yang suci, mensucikan. Tidaklah sembarang ayah tu dah. Gitu. Suci mensucikan. Artinya ayah mandi awak biasa. Zatnya suci dan dia bisa nanti mensucikan, membersihkan. Yang kedua, peralatan mandi. Peralatan mandi kalau di kampung di kalang, di tepau letaan. Kalau awak di padang-padang kau rata-rata awak calik kini kau pakai keranda mandi. Keranda mandinya itu boleh. Mau di kalang, mau pakai keranda mandi silakan. Kemudian termasuk siapkan peralatan mandi, air, kemudian sabun, kain, dan untuk menghilangkan bau. Karena orang yang sudah meninggal itu kan bau itu, maka boleh dipakai namanya bermacam-macam itu. Biasanya kalau di tempat-tempat orang menjual perlengkapan pemandian apa jenazah itu ada itu. Kain kafannya disiapkan. Kalau di kampung istilahnya bedaknya itu kemenyan itu. Ada minyak-minyak, limau, macam-macam lah. Itu tujuannya hanya untuk menghilangkan bau. Itu tujuannya. Nggak ada yang lain dari itu dah. Jadi siapkan itu semuanya. Kalau memandikan masuk, pertama sekali laki-laki boleh memandikan laki-laki. Anak laki-laki, kemudian ayahnya meninggal, boleh anaknya ikut. Kemudian perempuan memandikan perempuan. Suami boleh memandikan istri, dan istri boleh ikut memandikan suami. Sebaliknya itu. Tapi dengan catatan istri kita dan suami kita. Pakai kita ya Bu ya. Ini kadang-kadang kan bini kawannya satu juga, tidak boleh. Karena itu bukan mahamnya. Nah gitu. Jadi ada yang melarang itu. Tak kala suaminya meninggal, istrinya dilarang. Oh, tidak boleh satu. Masa tidak boleh satunya bininya? Seharusnya dia itu yang lebih berhak dan lebih mengetahui. Jangankan lo meninggal, so katui duit sepunyainya. Iya kan? Lebih berhak dia itu. Apalagi lo meninggal, punya orang lo. Tidak boleh, makanya tidak boleh istri orang lain. Nah gitu, istri kita. Ya, jadi kemudian termasuk anak laki-laki boleh memandikan ibu, anak perempuan boleh ikut memandikan ayah. Tidak ada perbedaan itu. Kemudian karib atau kerabat. Karib itu artinya saudara dake, tetangga dake. Kerabat itu agak berjarak seketik. Tetangga dake itu kamu kasihnya adik kakak, itu karib tuh. Etek, om, tante, itu boleh. Karib tuh. Kerabat. Kerabat tuh contohnya kan kawan ibu ada di Gunung Pangilun meninggal. Ibu koncuari beliau. Meninggal beliau. Ibu ikut mandian boleh? Boleh. Tapi perempuan ya. Dia laki-laki lah. Gitu. Atau ambo ada di siko koncuari ambo kawan ambo di siko di rendang alam ko. Di Kotolua ko. Kotolua ya. Tahu-tahu tadanga beliau meninggal, datang ambo kamari, ambo ikut memandikan, boleh? Boleh. Kerabat itu. Itu caranya. Jadi yang berhak memandikan jenazah itu laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan, suami boleh mandikan istri, istri boleh memandikan suami, kemudian karib mandikan kerabat, kerabat memandikan karib boleh. Kemudian termasuk anak laki-laki boleh memandikan ibu, dan anak perempuan boleh ikut memandikan ayahnya.
Bahkan di bawah kita ada anggota kongsi kematian, ada orang tua beliau meninggal, maka kita tawarkan, Pak Ji, Mbak, K1 kami dari kongsi, tidak usah buyah, lah selesai dari kami. Beliau berorang beranak, 2 boleh. Ibu beliau meninggal, selesai di anak beliau sadonyo. Gitu. Karena anak-anak beliau itu yang menyelenggarakan. Kemudian termasuk orang yang amanah. Ingat Bu, amanah. Kalau tidak amanah tidak boleh, tidak usah. Musuh dari jenazah tidak usah itu. Karena ada tahu wak sok atu duit. Wacak kak saya kerajanya jurang tu, anda usah nyikuyan. Itu caranya. Kenapa? Karena nanti ada indikasinya tidak boleh membuka aib jenazah. Jangankan orang hidup, aib jenazah saja tidak boleh dibuka. Ambo satu mandian jenazah, tahu-tahu ambo sampaian ke rumah, di rumah jurang rumah ambo, ke istri ambo, ke bini ambo. Sianu terus tangguang do, sodang kuah. Berarti kan membuka aib jenazah itu. Siapa yang membuka aib jenazah, Allah akan beberkan nanti aibnya di akhirat. Jangan main-main itu. Aib orang lama meninggal saja tidak boleh dibuka, apalagi orang hidup. Makanya dia menyebut-nyebut orang kerajaan. Contoh kayak gitu tuh. Ini tidak boleh. Karena ghibah itu bahaya. Sabu dia memakan daging orang yang sudah mati. Jadi ada bertanya Bu, boleh? Itu jadi bertahap-tahap Ibu. Itu dalam siapa saja yang berhak memandikannya. Kalau jelas toh, orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Jadi kalau selesai itu orang yang berhak memandikan jenazah, baru siapkan seluruh perlengkapannya. Lah siap ayah, dicek. Kadang-kadang lambe-lambean bagai Bu. Apalagi kalau hari Jumat, di maka di kubur ada orang yang tunggu. Hari lah jam 9, beliau meninggal bilo patang sore, alam mau itu. Capek sih Bu. Beko orang pai solat beko ndak ada tinggal do. Gitu. Segerakan. Kemudian siapkan semuanya, peralatan mandi, ya sabunnya. Kalau pakai adat silakan. Tapi kalau dalam agama setidaknya lakukan saja standar agama. Kalau wadat kan macam adat di luar. Ada di Pauh 5, Pauh 9, payung takambang di halaman gitu kan. Tentu tuh nanti mencakup semuanya. Paluak sandah tuh dipakai di situ sadonya tuh. Jadi sesuaikan. Kalau memang mau macam adat silakan dengan adatnya, tetapi jangan sampai melanggar aturan-aturan syarak, aturan agama. Dan katanya Bu, boleh syarat jenazah dimandikan, baru nanti masuk kepada teknis pemandiannya. Jenazahnya orang Islam, harus Islam. Kalau tidak Islam, tidak. Itu kuncinya tuh. Karena nanti orang yang kafir tidak boleh dimandikan secara Islam. Kemudian termasuk bahwa syahid, syahid itu langsung dikuburkan. Didapati sebahagian tubuhnya. Paham Ibu ya? Sebahagian tubuhnya. Kalau masih bisa dimandikan, mandikan. Tapi kalau lecak iya sedoan tidak usah. Beliau kok meninggal tabrakan. Dilinyak di auto truk gadang-gadang tu Ledo 10. Lecak iya sedoannya. Kan tak mungkin tu. Masuk saya dalam masuk ini. Masuk bawa kemudian pas menguburkannya jangan dengan soy, tetap dengan kain, karena soy itu nanti 1000 tahun nanti hancurnya. Kemudian dia bukan mati syahid. Kalau mati syahid tidak, kuburkan langsung. Dia matinya, meninggalnya biasa. Itu syarat jenazah dimandikan. Yang memandikan sudah, kemudian perlengkapan memandikan,
Kainnya siapkan semuanya sesuai kebutuhan. Tapi biasa yang banyak tuh kain panjang tuh berlalu tuh banyak tuh. Kain panjang untuk mandi, kemudian ganti basahan, kemudian nanti untuk kabeh mengabe banyak tuh. Kain saruang kalau pakai baca adat tuh biasanya ada tuh. Nah, untuk yang memandikan, untuk yang apa macam-macam. Nah, atur saja sesuai dengan kondisi atau ada kebiasaan yang berlaku di daerah kita. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak, standarnya standar agama saja. Ikuti. Ada yang ditanya Ibu? Boleh? Ini pengantar sebelum mandi. Dan yang dimandikan itu jenazahnya sudah meninggal. Kalau mandi belum. Belum. Masih pengantar untuk mandi baru. Jadi siapkan itu dulu. Kalau enggak nanti pas mandi kalau angka buat beko. Bu, kain saruang dikadai baru. Bu, kain panjang untuk iko, untuk itu, untuk ini. Kain panjang lu nado. Ah, gitu caranya. Kalau seandainya keluarga sedang berduka, ndak terpikir ada beliau talangi oleh tetangga dulu. Bantu. Atau kalau ada majlis taklim, kamehan di majlis taklim dulu. Kamu perlu kop di majlis taklim. Nah, kita di tempat kita seperti itu. Jadi masalah penyelenggaraan jenazah diambil alih oleh kongsi. Dan alahan ibu-ibu kami sarankan, ibu-ibu majlis taklim kami juga, bahwa biasanya kan orang pulang dari kuburan tuh kan latih tuh. Kan enggak mungkin, kalau enggak mungkin dibelikan nasi memasak. Siapa yang masak? Ibu-ibu yang standby di rumah. Karena nanti bapak-bapak kadang-kadang beliau capek dan keluarga yang berduka di saat itu tidak terpikir untuk itu. Ambil alih. Kalau enggak belikan nasi. Kalau enggak masak. Nah, itu sudah direncanakan oleh, kalau kita di bawah sudah disiapkan. Nah, itu caranya. Kita bukan makan-makan bergembira karena meninggal, bukan itu. Tetapi orang yang dari kuburan itu lalatiah. Awak saja itu lalatiah tuh. Kadang-kadang kan setengah hari dari kuburan tuh. Nah, ndak terpikir di keluarga itu maka siapkan makanan untuk anaknya, untuk istrinya, atau untuk saudara-saudaranya. Kadang-kadang saudara datang dari jauh bagai anak, kadang-kadang pulangnya dari rantau bagai tidak terpikir untuk itu. Tapi kalau seandainya lado nak dimakan, kan alhamdulillah sungguh luar biasa. Itu ibu-ibu perlu memikirkan itu, mempermudah urusan keluarga kita yang sedang berduka. Jangan keluarga kita yang kita bebani. Jangan keluarga yang dalam berduka itu yang kita bebani. Itu muka suinya. Kadang-kadang kan ada Allah begitu yang ekstrimnya. Dah boleh makan di rumah orang meninggal Di rumah orang meninggal memang dah boleh makan Orang meninggal tu di mana rumah ini kuburan. Yang di rumah tu tidak ada meninggal tu Itu ahli keluarga sadonya tu. Ahlul bait. Nah, gitu. Ibu ya, paham ibu ya? Orang meninggal di rumah orang meninggal tidak boleh makan. Yo, karena kuburan nih. Orang meninggal tu kini di kuburan. Tidak ada di rumah Paham ibu ya? Nah, ibu jangan salah pengertian pula. Jadi kita menyiapkan makanan itu untuk orang yang pulang karena udah letih, udah capek dari kuburan. Ada sanak-saudaranya yang jauh, dia datang, tidak terpikir untuk itu. Kita siapkan untuk itu, kan sangat luar biasa itu. Bapak ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah. Jadi kalaulah selesai itu semuanya, peralatan mandi sudah oke, tidak ada lagi, maka siap-siap untuk memandikan jenazah. Siapa saja yang mandikan jenazah tadi, itulah disebutkan tadi. Kalau perempuan, jenazahnya perempuan mandikan. Kalau laki-laki, laki-laki memandikannya. Kalau mau angkat kan tidak mungkin perempuan, tidak kue, maka laki-laki yang angkatnya. Ada keluarga yang terdekat, angkat, bawa. Saat sebelum mandikan, setelah sampai di tempat pemandian tu, letakkan dengan elok-elok,
dialas, kemudian airnya lancarkan, buang seluruh yang melengket pada tubuh jenazah. Mungkin ada lakban, buka dari rumah sakit atau dari mana, atau beliau punya cincin, kalau emas kasihkan sama anak atau sama suaminya, anting, apa namanya kah, kaluang, nah gitu, kasihkan. Mana tahu lupa membukanya saat beliau sakit itu. Kak semuanya, bersihkan apa yang ada, kain, baju, celana, semuanya buka. Tidak bisa buka secara baik, digunting. Karena tidak ada kau pakai doh, sialan kau pakai. Nah, kan susah bukanya baju kaos tuh, gunting saja, satukan semuanya. Kemudian ganti dengan kain panjang atau kain putih juga boleh. Penting kain basahan itu istilahnya. Karena kita akan memandikan. Nah, lihat semuanya kotoran-kotoran yang ada bagi beliau itu. Mungkin di kaki, di tangan, di kepala, di rambut. Nah, lihat semuanya. Perhatikan kuku-kuku beliau. Itu gunanya keluarga terdekat memandikan supaya penuh dengan kasih sayang. Kalau orang lain kadang-kadang memang cantik ya kan. Kadang-kadang pun tidak sempurna, tidak maksimal mandi itu. Tapi kalau ayah awak, istri awak, suami awak, kita kan bisa maksimal mandi awak, kan bisa maksimal awak mandian, bisa barasi, nah, gitu. Itu gunanya. Makanya yang memandikan itu dulu yang terdekat dulu. Ya Bu ya. Ada yang ditanyakan? Boleh? Ya Bu. Awak itu kalau Ustaz. Ya. Orang kan mandiri mengenai itu awak betul. Bersiram mengenai pertama. Doa dalam memandikan jenazah. Pertama udah ketemu sama air, baca doa, Bismillahi, dengan nama Allah, Ja'alal ma'a tahurah. Ya Allah, jadikanlah air ini bersih dan suci, baik untuk kita ataupun kepada orang yang akan kita mandikan. Nah, makanya air tadi itu syaratnya harus bersih dulu. Ya, itu air dulu. Kita melihat airnya dulu. Jadi kalau seandainya bagusnya yang memandikan itu memang yang tahu, yang hafal, yang doanya gitu kan. Tapi kalau seandainya memang tidak tahu kita, setidaknya kita ikut. Nah, ikut saja. Berarti ada yang memandu. Mungkin ustadz atau ustazah, atau yang sudah tahu dengan tata cara teknis memandikan jenazah itu. Nah, beliau saja memandu. Tapi kalau seandainya memang kita bisa, itu kalau lebih bagusnya. Nah, gitu. Jadi daer mandikan, teknis memandikannya itu air ndak boleh belambe-lambe ya Bu ya, supaya nanti ndak salah nyambung. Nah, air ndak boleh langsung ke tubuh jenazah. Bahasa kampung ambo ditanai namanya itu. Ditanai tahu Bu? Jangan langsung aja timbo itu ke badannya. Sakit. Ya. Baca di dalam kitab mengungkap rahasia alam gaib dan alam akhirat sebelum dan sesudahnya. Manangih jenazah Bu, memaki-makinya, cuma sayang tak terasa dewa, tak tekan tadangah dewa. Sakit itu. Beliau tu baru sakit baru sakitnya, roh baru keluar dari jasad. Keluar roh dari jasad tu sangat luar biasa. Bagaikan dipukul dengan pedang 300 kali, pedang yang tajam. Bagaikan kambing dikubah idui-idui, atau kambing yang tahu tu mah. Awak tak tahu tu doh. Sakit. Sangat luar biasa. Kini ayah tu langsung ke tubuh jenazah. Makin sakit tadi selun alun hilang lah doh.
Bahkan sakitnya maut itu, Bu, sakit sakaratul maut itu, ada Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, kemudian takajui, astagfirullah, bunyi dentum, tum. Kata Rasul, tahukah kamu suara apa tadi? Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui, kata sahabat. Tadi itu suara batu yang jatuh ke jahanam dari atas sampai ke dasarnya baru sampai baru. Beralamunya ya Rasulullah 700 tahun lamanya. 700 tahun lamonyo dijatuhan batu. Kalau batu dijatuhan kancang atau lambe? Kancang kan? Baru sampai ke dasar tu jenah jahanam tu 700 tahun. Begitu. Maka tak kala Rasul menanyakan apa yang orang-orang yang sudah meninggal itu, dialog di dalam kitab itu, yang paling mengerikan, yang paling kamu rasakan sampai saat sekarang, kata orang itu sakitnya mati. Jadi sakit mati itu masih terasa 700 tahun lamohnya. Coba bayangan itu bandingannya. Akhirnya makanya memandikan jenazah itu perlu juga adabnya. Adab itulah dengan ilmu. Jadi tanai jua iya. Jangan air itu terlalu tinggi, dakian, lambe-lambe. Jadi mulai dari yang kanan, sunnahnya. Ya. Kanan jenazah. Kanan itu siko. Jadi siram pertama, sunnahnya itu 3 kali dulu. Siram kedua, siram ketiga. Untuk selanjutnya biasa. Nampoko air itu sampai menyabun. Iya menyabun namanya itu. Namanya itu. Menyabun ya, pakai sabun. Sabun tu jangan langsung ke tubuh jenazah. Itu gunanya kain yang dibuat oleh orang itu. Orang mana tu? Orang yang mencabik kapan tu? Tu gunanya tu. Jadi kain sabun tu digosokkan ke kain tu. Atau ke tangan awak. Sabun ke tangan. Jadi tangan awak saya yang gosok. Jangan sabun langsung. Pelan-pelan. Sampai ke jari-jari jemari beliau. Pelan-pelan. Penuh dengan kasih sayang. Nah gitu. Jadi makanya sela-sela jari, sadonyo. Nah itu gunanya yang dibuat oleh orang yang mencabik kapan tu. Itu ada yang dilipat, ada yang diputar, ini panjangkan. Itu untuk lubang-lubang tu. Lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, seluruh lubang. Untuk gosok gigi. Gitu. Jadi untuk sugi itu istilahnya itu. Jadi itu alat yang dia pakai. Lah siap pakai, buang. Siap pakai, buang. Makanya pakai tempat satu untuk pembuangan itu. Itu gunanya. Jadi sampai barasia seluruh tubuh. Kaki, badan, gitu. Itu teknis dalam memandikannya. Jadi kalau seandainya dalam memandikan jenazah itu tidak lengkap peralatannya, akan nanti merepotkan dan susah. Makanya siapkan dulu semuanya, keperluan-keperluan semuanya, dan airnya itu tetap terjaga, jangan sampai kekurangan air dalam memandikan. Kemudian termasuk saat memandikan itu tempat yang tinggi, ganti kainnya, buang segala kotoran, sudah airnya suci, mulai dari yang kanan 3 kali itu sudah tadi. Kemudian selesai sadonyo yang bagian atas miringkan. Anggaplah ini. Kalau ini miringkan ke kanan dulu. Mana kanannya? Tuh. Basuh punggung itu.
Itu tujuannya. Makanya kalau di kampung-kampung tuh kalau dia teh paha tuh, di teh pao tuh, maka didudukan jenazah. Termasuk didudukan. Setelah dimiringkan, didudukkan. Didudukan itu artinya ming awak keluar ya bu. Kenapa anda? Ini fikih jenazah ya. Dibuka kaki beliau, ditekan perut sedikit. Jangan terlalu keras. Itu membuang kotoran-kotoran yang ada, sekiranya ada. Ingat, di saat sakaratul maut, semuanya bisa keluar tanpa kita sadari. Kadang-kadang buang air gadang, kadang-kadang buang air ketek. Celihat dalam Al-Quran Zazalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, takala bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya yang dahsyat. Itu saat roh keluar, bumi berguncang, bumi itu tubuh. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi itu, tubuh itu mengeluarkan isinya. Kadang ada muntah, kadang ada ingus nang keluar, kadang ada buang air ketek dan buang air gadang. Maka yang disikoko sebenarnya orang yang terdekat dengan jenazah, suami atau istri atau anak, karena beliau nanti yang akan mencebok. Orang lain kadang-kadang kan asal-asal saja. Nah gitu. Kadang-kadang nanti bekolah dibungkui masih terbau juga. Kenapa? Tidak bersih. Nah itu gunanya. Jadi palu sanda istilahnya itu. Sanda. Jadi di samping membersihkan punggung beliau, ditekan pelan-pelan. Sekiranya ada, disiram. Nah gitu. Siram. Kemudian sudah selesai, ke kanan, ke kiri, sampai bersih. Sama membersihkan dengan yang tadi itu. Sampai sabarasianya. Itu dalam teknis memandikan. Nah, kalau lah bersih, itu gunanya sabun tadi itu supaya hilang bau amis. Itu gunanya air bidara tadi itu supaya hilang bau amis tadi itu. Menghilangkan bau-bau. Makanya air pembuangan harus lancar. Lancar, jangan sampai tidak lancar. Kemudian termasuk kalau seandainya ada hal-hal darah, mungkin kaki berluka gitu kan. Kalau seandainya darah itu masih mengalir, maka boleh di KB, dikasih apa yang bisa untuk menghentikan aliran darah itu. Nah itu. Yang penting tidak lagi nanti membuat kita itu terlalu masih ada kotoran-kotoran. Jadi sampai bersih seluruhnya. Masalah pemandian itu harus tuntas. Masih ada yang ditanya Ibu dalam memandikan itu? Alatnya, teknis memandikannya, kemudian termasuk yang memandikannya, hal-hal kelengkapan-kelengkapan dalam memandikan tersebut. Ya. Yang sedang halangan boleh, tapi dengan catatan kita memandikan itu tetap menjaga wudhu. Ya. Iya. Jadi yang meninggal orang tuanya. Iya. Jadi anaknya lagi haid. Jadi dilarang nggak boleh gitu. Lihat saja lari kepada teknis itu soalnya murahnya tuh. Lari kepada hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar. Nah, ke situ sholat, puasa, tawaf. Kalau dia suami istri tidak boleh melakukan suami istri. Menyentuh mushaf, baca uliah, menyentuh tidak boleh. Menyentuh, nah gitu. Kan nyentuh tuh. Nah, bahkan ada ulama yang menyatakan menyentuh mushaf yang pakai terjemahan boleh. Nah, ada ulama yang bolehkan karena itu bukan mushaf murni. Nah, sudah ada tambahannya. Kemudian termasuk yang terlarang itu, ya lari saja kepada hal-hal yang terlarang dalam berhadas besar. Memandikan jenazah
tidak terlarang dalam berhadas besar. Yang penting kita menjaga. Jadi menyentuh mushaf, membaca boleh. Kalau ada pengantin baru, perempuan itu kan, disuruh di Papua baca Al-Quran, lai pandai ngaji, lai pak, coba. Wah langan pak, membaca bukan, dia bukan di Papua, coba. Papua ingin tahu dia bisa baca Al-Quran tidak? Gitu, boleh, membaca boleh. Membaca yang ada dalam kepala atau di luar kepala boleh. Gitu. Atau ibu hafalan, ibu baca hafalan ibu, kan tidak terlarang kan? Tidak terlarang. Ibu dan kadang-kadang boleh, zikir boleh. Gitu. Jadi memandikan jenazah tidak terlarang. Namun kita tetap menjaga kebersihan, jaga wudhu. Itu caranya. Ada yang tanya? Boleh? Silakan. Ya Bu. Ada lagi itu Pak. Ya Bu. Ini siswa kita waktu itu Bapak belum masuk Pak. Jadi dia ditabrak kereta api di depan lahannya itu Pak. Nah jadi pas ditabrak kereta api dia kan ada di sekolah. Waktu dia baru tamat. Dia ikut tes aku. Jadi pas tes itu dia melewati rel kereta api itu dan ditabrak sampai kereta api meninggal. Jadi ini yang pergi ke rumah sakit dia Pak. Waktu itu keluarganya belum datang. Jadi ini datang ke rumah sakit tuh. Kata dokter tuh, Bu, nanti kalau nyampai di kampungnya nggak usah dimandiin lagi ya Bu. Jadi ini langsung antar ke kampungnya Pak, ke tempat dia dimakamkan. Jadi pas di rumah itu katanya udah disampaikan sama orang tuanya kalau ini kata dokter tidak bisa dimandikan. Tapi waktu itu dia nggak pakai peti, dia biasa aja gitu Pak. Karena yang kena tabrak waktu itu yang dilihat di kamar mayat ininya aja yang biru-biru. Muka ya. Tapi tetap orang kampungnya itu memandikan Pak. Gimana? Gitu. Satu, mungkin perlu ditanya sama dokter sudah dimandikan atau belum? Enggak, waktu itu yang ditanya udah. Sudah. Kalau sudah dimandikan, boleh tidak dimandikan lagi. Tapi memang betul ya, memang betul kita tahu jenazah itu sudah dimandikan. Gitu. Kemudian kalau seandainya keluarga menginginkan dimandikan lagi, tentu ada indikasinya. Itu ada indikasinya. Dibuka, kemudian dibuka apakah masih dia ada kotoran atau sudah bersih. Kalau sudah bersih, ya sebaiknya tidak usah dimandikan lagi. Tapi kadang-kadang keluarga itu kan menghilangkan kewas-wasan. Itu saja itu. Soal beliau kan tidak tahu. Lah di mandian anak amboh tu alun tu Allah gitu kan. Biarlah kami mandian jo balik. Kalau jenazah itu boleh dimandikan, artinya tubuhnya masih utuh, boleh dimandikan itu maksudnya tubuhnya masih utuh, nggak ada masalah, boleh silakan, tidak ada masalah. Jadi keluarga menghilangkan kewas-wasan saja itu. Tapi kalau memang ada pihak keluarga yang mendampingi dokter memandikan, itu lebih bagus. Seharusnya kayak gitu. Jadi dimandikan di rumah sakit itu, dokter panggil ya, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, tolong dampingi memandikan jenazah, karena jenazah akan dimandikan, supaya beko di rumah tidak usah dimandikan. Itu bagus. Sekarang dokter itu pun harus terbuka seperti itu. Kadang-kadang kan keluarga kan menghilangkan kewas-wasannya, keluarganya tidak tahu. Apa dimandian anak ambo atau Allah atau alun. Dan kadang-kadang malah adan bekas seperti belum dimandikan. Gitu. Jadi kita berbaik sangka saja. Mungkin keluarga beranggapan satu tidak ada saksi saat memandikan itu, mungkin ke pihak keluarga tidak tahu, atau yang mewakili. Contoh kan ibu, kan? Ibu dipanggil ya. Ibu sebagai mewakili dari keluarga kita memandikan jenazah. Kan bisa saja seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Jadi kalau dimandikan lagi boleh tidak ada masalah selagi jenazah itu utuh. Lain tidak ada darah, tidak ada banyak mengalir gitu kan. Tubuhnya masih bisa dimandikan secara normal biasa, boleh, tidak ada masalah. Ya Bu, dari segi hukum boleh. Ada yang lain? Lah jam 9:30 lewat, kurang. Lah sejam lebih.
Iya Bu. Sedangkan sedang memandikan Ya. untuk pelepasan itu kan sumbat ya. Yang kemaluan tadi. Kalau ada keluar, sementara keluar tu ndak bisa, tetap keluar saja baru sumbat. Kalau ndak usah. Ya. Tentang diudukkan orang meninggal puasa perubahan. Kadang kan boleh diudukkan. Sebenarnya beliau mandi tadi sudah bersih. Nah, sekarang kita akan di akhir pemandian itu kita wudukkan, boleh. Wuduk itu tetap seperti biasa kita wuduk, tapi kita yang mewudukkannya. Nah gitu. Jadi tetap wuduk seperti biasa, basuh muka. Kalau kumuh-kumuh kan tidak mungkin enggak. Nah gitu. Karena beliau sudah meninggal. Nah, kemudian 3 kali bilangannya, boleh lebih. Basuh tangan kanan tetap seperti biasa. Kanan kiri, rambut beliau. Nah, kemudian telinga sunnah, kaki. Nah, ingat saat kalau kita mewudukkan beliau jangan sampai tersentuh, dan mewudukkan itu tetap yang mahram itu sebaiknya. Nah, kalau perempuan ya tidak apa-apa, sama-sama perempuan. Kalau laki-laki gitu kan. Ya Bu ya, boleh. Nah, kemudian setelah dudukkan tutup seperti biasa. Jadi saat memandikan itu ruang pemandian itu tertutup rapat, jangan sampai ruang pemandian itu terbuka. Apalagi kalau mudah diakses, dilihat oleh orang-orang dari luar, itu tidak bagus, tidak baik. Nah, mungkin di belakang tertutup rapat gitu kan. Baik ibu sekalian, sampai masalah pemandian nanti lebih detailnya kita jabarkan lebih panjang lebarnya. Ada yang diragukan masih diskusikan, boleh silakan. Kalau tidak tentu kita tutup karena udah 1 jam. Ya, pas 1 jam. Tadi jam 8:20. Sekarang jam 9:20. Masih ada Bu? Jadi bertahap-tahap Ibu ya, bonsuan suah. Memang perjalananku panjang. Masalah penyelenggaraan jenazah ini sangat luar biasa. Kalau yang fardunya 4, mengafani, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Nah gitu. Babu. Oh praktek boleh, silakan minggu depan boleh ibu bawa peralatannya kalau ingin. Nah, nanti setelah itu mana tahu ada perlombaan majelis taklim tuh kan bisa aja gitu kan. Atau ada yang meninggal, atau ada yang mau meninggal boleh, apa juga. Praktek setidaknya nanti bawa jenazah, tidak usah jenazah bawa, boneka saja, ya boneka, teknis memandikan, ya boleh kain kafan sekalian. Kalau di bawah kita memang majelis taklim tuh siapkan semuanya. Kain kafan tuh memang kain kafan asli, guntiang memang guntiang asli, soalnya di guntiang kok. Membuat kain kapan tuh, kemudian ya serba-serba apalah praktis lah sifatnya. Kemudian boneka itu memang boneka kadang awak bonekanya. Kalau ada itu lebih rancak. Tuh, bunta guliang jo boleh, ndak apa-apa juga. Tapi kalau nanti kalau seandainya memang kan nanti kita tidak tahu mana yang tangannya, mana yang apanya gitu kan. Bagian kakinya, ikatannya bara nantinya gitu kan. Cara mangabeknya. Kemudian hal-hal lain yang sangat prinsip di dalam
penyelenggara jenazah itu. Kalau ada jenazah yang kalau ada yang boneka yang besar itu lebih bagus. Contoh boneka butik-butik, orang butik itu kok pinjam enggak apa-apa juga itu. Ada yang ditanya Ibu? Boleh, silakan. Untuk siaran ulangnya boleh dilihat di YouTube kalau ada yang kita ragukan. Nah, nanti dalam pembahasan itu kalau ada yang ditanya. Jadi ibu-ibu sebelum ke sini ores-ores di rumah dulu, anang kawat tanyo beko ya, anang kawat tanyo dulu ya. Nah, gitu. Jangan kalau disiko saja kadang-kadang ndak apa yang terkena atau sedang di pasar terkena kan. Tulis langsung. Ini mau ditanya besok. Gitu. Boleh, enggak apa-apa. Itu lebih membuka wawasan kita. Semakin banyak bertanya, semakin terbuka wawasan kita. Gitu. Masalah keilmuan kita. Baik. Begini Bu, sebaiknya mungkin tetapkan saja. Contoh kan kalau minggu ketiga awak bersih, minggu pertama ambo di Belimbiang, minggu ketiga ambo di Pegambiran. Kalau Jumat ketiga kok, yang kosong 2 atau 4. Dua, boleh. Jadi supaya ndak ragu, mau kasih awak itu kan kadang-kadang kan. Kalau ditetapkan bisa membuat dalam agenda. Kalau dalam agenda lado orang lain masuk tidak bisa. Kayak Iko kan, soalnya malam kini kan ada yang minta untuk takziah. Mohon maaf Ustaz, saya udah ada janji dengan majelis taklim di Ketuluah. Ya, makanya WA langsung ibu tuh, Bu. Jadi soal kan ada orang takziah di Gunung Pangilun gitu kan. Jadi kalau memang sudah dalam agenda, berarti kan sudah tertulis. Jadi tidak bisa diapakan oleh teman-teman yang lain gitu kan. Nah, kalau yang pertama kita di Belimbiang di Masjid As-Sakinah Jalan Mangga. Kalau minggu ketiga itu di Masjid Ikhwan Muslimin di Pegambiran Permai. Cuma yang kosong 2, 4. Jadi kemudian ya. Yo, sesuaikan saja dengan jadwal ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu keluar minggu apalah. Kedua. Ya, berarti setiap Jumat kedua. Tuh. Ba'da Isya. Nanti kan bisa kita tulis dalam agenda supaya kita tidak ragu. Baik, Ibu sekalian, demikian saja. Kalau apa nanti berarti silakan Ibu siapkan apa perlengkapan kita untuk praktek yang akan datang. Insyaallah. Mungkin demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah serta ilmu yang manfaat bagi kita bersama untuk menghadapi kehidupan kita. Jadi, Bu, kalau ada yang meninggal, Ibu majelis taklim jangan sampai ndak ikut. Rugi awak ilmu lado, kemudian tinggal praktek. Kalau belum bisa awak mencari-cari dulu. Satu-satu menyiram dulu. Satu-satu mengabek dulu. Itu caranya. Nampak awak satu, jangan sampai indah satu. Siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah itu 2 kirat balasannya. 1 kirat itu sebesar Bukit Uhud. Ibu-ibu yang sudah pernah haji dan umrah, lebaran caliak Bukit Uhud, Wadang, kalau tunggu Wadang ada. Gitu. Itu balasan yang sangat luar biasa itu. Termasuk sholat jenazah. Nanti awak sampai ke situ. Sholat jenazah ibu nanti kita cek nantinya. Betul enggak bacaannya? Bagaimana teknisnya? Papa enggak dodo. Ibu sesedoi di kampung tu nyo. Mana tahu kan? Toh papa kalau meninggal sedoe. Ibu sedoe kan? Ibu jadi imam.
bah teknisnya, bah pelaksanaan sholatnya, gitu. Itu perlu sangat. Atau tiba dia awak, suami awak, gitu kan. Awak tidak bisa ada, awak tidak nemu ada. Kenapa? Ilmu tidak ada. Dia sangat penting. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Walaupun minkum ila liqa fastabiqul khairat. Masih ada Bu? Ditanya? Was-was? Tidak ada ya? Besok mudah-mudahan yang akan datang kita lebih banyak, dan hari ini mungkin karena cuaca kita berharap mudah-mudahan teman-teman kita tetap sehat selalu dalam menjalankan kehidupan kita ini, dan ibu semua semoga sehat selalu, umur panjang, diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.